Shalom. Wah, luar biasa bisa ada di Kupang lagi. Saya percaya hari ini sepanjang apa yang saudara dengar, Tuhan akan memberkati kita dan tangkaplah setiap kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Oke, bisa ditayangkan langsung PowerPoint-nya. Temanya dalam dua ibadah ini adalah tentang janji Tuhan, God's promise. Satu pertanyaan dulu bagi saudara. Coba saudara pikir baik-baik. Benda apakah yang hari ini ada di dunia, tapi sebetulnya Tuhan tidak menciptakan pada waktu penciptaan. Penciptaan berapa hari? 6 hari. Tuhan jadikan dunia ini 6 hari lamanya. Dan kemudian hari ke-7 dia beristirahat. Dan hari ini ada satu benda yang Tuhan tidak ciptakan pada awalnya. Karena sebetulnya setelah penciptaan itu Tuhan sudah selesai. Kenapa? Bukan karena Tuhan capek istirahat, tapi karena semuanya sungguh amat baik. Tuhan katakan di akhir perkataannya setelah dia menciptakan manusia. Jadi semua itu Tuhan ciptakan dengan bahkan daya regenerasi. Manusia beranak cucu, tumbuh-tumbuhan juga, hewan juga begitu. Jadi setelah itu Tuhan sudah menciptakan sungguh amat baik. Jadi tidak ada apa lagi yang Tuhan ciptakan. Tapi ada sebuah benda yang pada awalnya Tuhan tidak menciptakan. Tapi hari ini ada di dunia ini. Benda apakah itu? Dan ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena ini ternyata begitu penting. Sampai tanda kutip susulan. Apa itu? Pelangi. Tuhan pada awalnya tidak menciptakan pelangi. Tapi kenapa ada pelangi? Sebetulnya pelangi itu ada di mana? Pelangi itu ada di surga. Jadi sebetulnya pelangi tidak diciptakan untuk bumi. Bahkan pelangi sudah ada sebelum penciptaan. Kalau kita baca di kitab Wahyu dikatakan begitu. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Jadi ternyata pelangi ada di dalam kekekalan. Tuhan tidak menciptakan pelangi pada waktu penciptaan. Tapi hari ini kenapa kita bisa lihat pelangi? Kapan pelangi itu muncul? Di Kejadian 9 dikatakan, kita tahu cerita Nuh. Dan di situ dikatakan pelangi itu akan muncul di awan. Aku akan melihatnya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan pelangi sebetulnya pada awalnya bukan buat manusia. Tapi Tuhan ciptakan ini supaya ketika itu muncul di bumi, Tuhan lihat dan ingat. Ingat tentang apa? Ingat tentang perjanjiannya. Dan perjanjian yang Tuhan buat adalah sebuah perjanjian kekal. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Apa yang dia katakan, dia pasti pegang itu selama-lamanya. Jadi dikatakan dia akan ingat perjanjian kekal antara Tuhan dengan semua yang bernyawa. Dan semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk kita. Dan firman Tuhan kepada Nuh, inilah jaminan perjanjian yang telah aku sahkan antara aku dengan semua makhluk yang ada di bumi. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan ciptakan pelangi? Supaya Tuhan lihat dan ingat akan perjanjian kekal yang Tuhan buat. Dan kenapa muncul pada zaman Nuh? Karena apa arti nama Nuh? Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya arti nama Nuh adalah anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah dengan bersusah payah kita akan berpeluh dan cari kerja, cari usaha, cari makan. Berarti ada effort untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan kasih satu orang namanya Nuh. Dan dikasih nama Nuh kenapa? Karena He will give us rest from our trouble and the hard work of our hands because of the earth which has cursed by God. Karena tanah yang sudah terkutuk, manusia jadi hard work, jadi bekerja keras. Tapi Tuhan kasih nama Nuh karena arti kata Nuh adalah sejak anak ini ada, Tuhan memberikan rest. Kita bisa rest dari trouble, dari semua kutukan itu. Dan itulah pertama kali muncul kasih karunia. Grace di dalam Alkitab. Jadi setelah itu Tuhan janji
Makanya dia kasih pelangi di awan. Sebagai jaminan perjanjian antara aku dan bumi. Sejak zaman Nuh. Sebelum zaman Nuh, Tuhan tidak pernah punya perjanjian dengan manusia. Itulah sebabnya begitu dia lihat manusia begitu kacau, begitu jahat, dihabisin semua. Tinggal disisain 8. Nuh istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Sisanya dihabisin. Tapi kemudian setelah itu kepada Nuh, Tuhan bikin sebuah perjanjian. Perjanjiannya apa? Akan ada kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan muncul pertama kali sejak zaman Nuh. Setelah manusia dari Adam sampai Nuh habis semua. Nah sekarang untuk perjanjian itu makanya Tuhan bikin pelangi. Yang dari surga kekekalan muncul sekarang ke bumi. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Anugerah yang Tuhan kasih karunia yang Tuhan buat atas manusia adalah ya dan amin. Jadi menurut saya apa yang terpenting dari Tuhan itu adalah apa yang dia munculkan dalam pelangi. Yaitu apa yang menjadi janjinya. Dan dasar kehidupan kita hari ini, kekristenan, itu adalah berdasarkan janji Tuhan. Kenapa saudara hari ini beribadah? Kenapa hari ini saudara jadi Kristen? Kenapa saudara yakin bahwa kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan, kita akan sampai ke surga? Karena ada janji Tuhan. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar kehidupan kita itu adalah janji Tuhan. Dan Paskah bulan yang lalu yang kita rayakan, itu juga salah satu bukti bagaimana Tuhan memegang janji. Karena kelahiran Yesus sendiri tentang penebusan, tentang kasih karunia yang sesungguhnya yang ada di dalam pribadi Yesus, ternyata itu sudah dinubuatkan jauh hari oleh Yesaya yang kurang lebih hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangin 700 tahun, katakanlah ada orang umur 100 tahun lah sekarang. Berarti 700 tahun itu 7 generasi. 7 generasi berarti anaknya, cucunya, cicitnya, cocotnya, cucu apalagi itu. 7 generasi. Tapi ternyata apa? Terjadi itu. Terjadi. Karena apa? Tuhan memegang janjinya. Yang paling penting dalam kekristenan adalah janji Tuhan. Itulah yang Tuhan buat dengan manusia. Janjinya. Nah itulah hari ini saya mau bawakan tentang janjinya. Dan apa tujuan Yesus datang ke dunia? Jelas di sini dikatakan apa sih tujuan Yesus datang ke dunia? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. I came that you may have life. Karena sebelum Yesus datang ke dunia, manusia tidak mempunyai kehidupan. Karena upah dosa adalah maut. Dan buktinya semua sebelum Nuh mati semua. Karena belum ada perjanjian. Tapi setelah Nuh, itulah kasih karunia mulai muncul. Bisa ada rest di dalam semua trouble, di tanah yang sudah terkutuk. Di situlah mulai muncul. Yesus datang, dia berjanji buat apa sih? Supaya manusia punya hidup. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bahkan. Memiliki hidup. Tapi bukan cuma sekedar hidup, karena ada bagian B-nya. Dan adalah sesuatu yang berbeda. Manusia punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ternyata kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan sediakan bagi manusia, bukan cuma sekedar asal hidup. Ternyata hidupnya di dalam segala kelimpahan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan sudah tercurah kembali atas manusia. Manusia bisa hidup tanpa usaha keras katanya. Tadi dibilang, bisa rest di dalam segala sesuatu. Karena Kristus sudah datang. Bahkan bahasa Inggrisnya jauh lebih keren. Dibilang I came. Came berarti past tense. Dia sudah datang bahkan. Berarti ini sudah tersedia buat kita. I came that you may have and enjoy life. Tujuan sesungguhnya yang Tuhan mau atas kehidupan kita bukan cuma sekedar saudara hidup. Tapi menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Hari ini saya berharap ketika saudara dengar dalam beberapa ibadah ini, saudara mulai mendapatkan kehidupan
dan menikmati kehidupan saudara. Bukan cuma kehidupan asal hidup. Karena yang Tuhan mau, dia datang untuk kita bisa nikmati hidup. Dan have it in abundance until it overflows. Dan memiliki itu di dalam kelimpahan, kalau kopi tumpah keluar, itu sampai meluap ke pinggirnya. Dan ketika meluap, sekelilingnya juga merasakan kopi, basahnya dari kopi itu. Jadi yang Tuhan mau adalah kehidupan kita bukan cuma hanya kita bisa hidup, tapi kita bisa menikmati kehidupan itu. Tapi kenikmatan hidup yang Tuhan berikan ini bahkan bisa meluap, melimpah, sampai orang lain juga bisa rasakan efek daripada kehidupan kita. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan sudah berkati kita luar biasa. Dari perjanjian lama dia udah bilang janji ini. Sejak muncul Nuh, janji demi janji demi janji demi janji dia buat. Dan untuk ingat, dia kasih pelangi. Tiap kali lihat pelangi dia selalu ingat semua janji yang dia buat. Dan dikatakan di sini janjinya, God has declared you blessed and no one can reverse it. Bahwa Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa kita sudah diberkati. Semuanya pakai ede, past tense. Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa kita sudah diberkati. Dan bahkan tidak ada apapun juga yang bisa mengubah itu. Amin. Tuhan sudah deklarasikan ini. Tapi memang ada istilah dalam kekristenan. Yaitu already finished but not yet done. Segala sesuatu sudah selesai. Tuhan bilang it is finished. Sudah selesai. Tapi kita masih dalam sebuah proses. Dari apa yang Tuhan sudah selesaikan. Already finished. Kita percaya kasih karunia Tuhan sudah full Tuhan berikan atas kehidupan kita. Amin. Kasih karunia sudah tersedia, melimpah. Sama besarnya untuk setiap kita semua. Kenapa? Karena Yesus mati untuk semua manusia. Dia berikan kasih karunia-Nya buat saudara. Sama semua. Tapi semua itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana bisa jadi kenyataan? Karena banyak orang tadi bilang gini, iya sih Tuhan udah kasih hidup. Tapi katanya hidup dalam segala kelimpahan. Mana kelimpahannya? Itu yang saya ketemu hari-hari ini. Banyak orang bilang juga, mana katanya Tuhan sudah berkati kita. Mana berkatnya? Hari ini saya mau ajar kita how to take possession of the blessing. Bagaimana kita bisa raih segala sesuatu yang memang Tuhan sudah sediakan. Memang bahkan sudah tersedia dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya sudah ada. Contoh dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan bilang kepada Yosua. How to take possession of God's blessing. Tuhan bilang begini, ketahuilah. Kalau Tuhan bilang ketahui, berarti banyak yang gak tahu. Makanya Tuhan bilang, kamu harus tahu. Saya kasih tahu. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Telah menyerahkan. Berarti sudah diserahkan? Sudah. Terus apakah kita cuma nunggu? Ternyata tidak. Kemudian dibilang, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Possess, take possession katanya of it. Tuhan udah kasih, tapi take possession of it. It is finished. Tuhan udah bereskan semuanya. Kasih karunia-Nya udah selesai semua buat kita. Tapi apa? Take possession of it. Jadi problemnya bukan Tuhan tidak memberikan buat kita. Karena Tuhan sudah memberikan sama. Tapi sekarang ada sesuatu yang kita harus lakukan. Dari apa yang Tuhan sudah berikan. Nah ini yang saya lihat di sini kadang. Problemnya banyak orang merasa dia sudah terima, tapi dia tunggu kok gak dapat. Hari ini saya mau ajar satu langkah yang namanya deactivate. Atau iman yang aktif. Kalau tadi Tuhan bilang aku udah kasih negeri itu, udah dikasih, bukan belum. Bukan usaha kita untuk kita bisa dapat itu, Tuhan udah kasih. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Maju, ambil. Maju, ambil. Negeri itu udah dikasih. Pasti gak kita terima? Pasti. Karena negeri ini udah dikasih buat kita.
tanpa usaha apapun, itu kasih karunia. Tapi untuk merebutnya, Tuhan bilang sekarang kamu maju. Dan kalau masuk sebuah negeri, masuknya lewat mana? Lewat pintu. Gitu. Tadi saudara masuk ke sini, nggak ada yang lewat jendela kan? Kira-kira manjat kemudian jendela. Semua masuk kalau nggak lewat pintu situ, lewat pintu situ. Makanya saudara ada di tempat ini. Kalau saudara nggak lewat pintu itu atau pintu itu, nggak mungkin saudara ada di sini. Berarti saudara harus tahu aksesnya. Padahal akses tempat ini terbuka untuk umum dan sudah disediakan bagi siapa saja yang letih, lesu, dan berbeban berat. Amin. Itulah kasih karunia. Tapi kalau saudara nggak mau masuk ke tempat ini, saudara tidak akan terima segala kelimpahan yang memang disediakan melalui mimbar di tempat ini. Jadi saudara perlu tahu ada sesuatu yang harus kita lakukan, bukan diusahakan. Itulah aksesnya. Dan aksesnya melalui apa? Makanya di perjanjian baru Paulus mengajarkan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tuhan udah sediakan kemuliaan begitu luar biasa. Tapi dikatakan we have the access. Aksesnya. By the faith into this grace. By the faith. Aksesnya into this grace. Segala sesuatu adalah by grace. By grace. Karena kasih karunia, bukan karena apa yang kita usahakan. Tapi waktu saya baca ulang-ulang ini, we have the access by the faith. Melalui apa yang kita percaya. Keselamatan sudah tersedia bukan karena usaha kita. Tapi ayatnya bilang apa? Barang siapa percaya, beroleh hidup yang kekal. Ternyata ada aksesnya tuh. Barang siapa percaya, beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal udah tersedia. Kasih karunia juga sudah tersedia. Barang siapa percaya. Karena itu setiap janji yang Tuhan berikan buat kita, the promise is received by faith. Kita terima dengan percaya. Nah, saya sampaikan dengan cara yang simpel bagi saudara. Kalau gitu, kenapa sih saya perhatikan banyak orang tidak menerima apa yang Tuhan janjikan? Padahal janji Tuhan ya dan amin. Kasih karunia-Nya sudah tersedia dalam hidup kita. Tapi kenapa banyak orang gak terima janji Tuhan? Yang pertama, simpel aja. Kenapa gak terima janji Tuhan? Karena gak tahu ada janjinya. Ya kalau gak tahu, gimana bisa terima janjinya gitu. Saya cukup sering ke Israel. Dan kalau ke Israel paling sering biasanya naik Emirates. Emirates itu transit di Dubai. Satu kali waktu transit dari Dubai mau pulang ke Jakarta, yang duduk di sebelah saya itu seorang TKW. Jadi saya tahu karena lihat ya orang Indonesia gitu. Dan sekali duduk dia udah langsung selimutan begitu, pokoknya udah siap tidur lah begitu. Ya karena transit dan berangkatnya lagi memang tengah malam sekitar 1:30 gitu kalau nggak salah itu. Dan kemudian setelah terbang 40 menit kemudian tiba-tiba mulai datang pramugarinya dan lewat dan dia mulai tawarkan makanan dan minuman. Dan waktu ditawarkan ke orang ini kasih minum dia begini. Udah. Dikasih makan juga ditawarkan, dia juga begitu. Oh, saya pikir dia puasa kan, ya udah gitu. Kalau saya, nambah lagi. Jus jeruk kurang, tambah jus apel. Kurang lagi, tambah jus jambu. Pokoknya sampai kenyang lah gitu. Ya udah, selesai. Singkat cerita, kurang lebih 15 menit sebelum mendarat di Jakarta. Jadi semua udah beberes, semua udah siap-siap, udah pakai sabuk, semua udah siap mendarat. Jadi saya tahu ini orang Indonesia, dia udah seger, udah bangun juga, udah cuci muka segala macam, saya ajak ngobrol lah. Mbak kerja di Dubai ya? Oh iya katanya. Udah berapa lama Mbak kerja di Dubai? 5 tahun katanya. Oh 5 tahun, baru pertama kali pulang? Iya katanya. Jadi dia kerja di Dubai 5 tahun baru pertama kali pulang. Dan saya bilang, waduh luar biasa ya Mbak. Mbak puasa ya? Enggak kata dia. Loh kenapa Mbak setiap kali ditawarkan makanan, minuman, kenapa Mbak kok selalu menolak? Terus dia bilang, bayar kan? Saya mau ketawa tapi sedih juga, kesian juga. Saya bilang, Mbak, dalam tiket Emirates ada perjanjian.
bahwa semua tiket yang dibeli itu termasuk semua makanan dan minuman selama penerbangan di dalam pesawat gratis. Langsung dia bilang, walah, katanya orang Jawa. Terus saya tanya, jadi Mbak lapar? Ya lapar lah, terbang 8 jam, 7 jam, lapar lah. Saya kebalik, kekenyangan. Sampai ada roti yang masih dibungkus, gak habis saya masukin tas. Akhirnya saya keluarin lah ini roti, saya kasih, Mbak makanlah. Dia bukan, makan habis. Kelaparan dia. Aduh kesian buat saya. Jadi kenapa dia gak terima makanan dan minuman? Apakah makanan dan minuman tidak tersedia gratis buat dia? Tersedia gratis. Problemnya kenapa dia gak bisa terima itu semua? Karena dia gak tahu perjanjiannya. Dia gak tahu ada perjanjian. Apa sih itu sebuah perjanjian? Sebuah perjanjian, a promise is of someone's word of certainty. Perjanjian itu adalah sebuah kalimat, perjanjian adalah kepastian. Sebuah kepastian. And every promise of God assure us of hope. Dan setiap janji Tuhan, sebetulnya disitulah pengharapan kita. Karena kita dalam pengharapan akan apa yang Tuhan ngomong. Karena janji Tuhan adalah satu kepastian. Dan pengharapan itu apa? Karena orang tidak punya pengharapan lagi, nggak heran loncat dari lantai 12. Putus pengharapan dan tidak punya pengharapan. Apa itu pengharapan? Apa itu hope? Hope adalah ketika kita bisa holding on God's promises every day. Ketika kita bisa berpegang pada semua janji-janji Tuhan setiap hari, itulah kita punya pengharapan dalam Kristus. Amin. Itulah sebabnya saya pakai baju hope. Kenapa? Inilah yang terpenting dalam kekristenan. Setuju gak? Apa dasar hidup kita hari ini? Karena ada pengharapan. Nanti sore, besok, saya akan cerita ada pengharapan tentang surga. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Dunia akan berakhir. Itulah yang disebut akhir zaman. Tapi di akhir zaman itu kita punya pengharapan. Dari mana pengharapan kita datang? Ketika kita bisa berpegang pada janji-janji Tuhan setiap hari. Itulah pengharapan kita. Itulah dasar kita. Kekristenan kita. Dan di mana kita bisa menemukan janji Tuhan? Karena God's promises are as sure as God himself. Janji Tuhan itu sepasti pribadi Tuhan sendiri. Karena apa yang bisa dipegang dari seorang manusia? Perkataannya. Apalagi Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan. Itulah yang kita pegang. Karena Tuhan setia kepada janjinya. Dan di mana kita bisa tahu setiap janji Tuhan. Tidak heran hari ini kalau saudara bawa Alkitab. Udah jarang bawa Alkitab semuanya, saya juga gak bawa. Alkitabnya digital semua. Bahwa Alkitab kita dibagi 2. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dengan kata lain judulnya Alkitab kita adalah buku perjanjian. Makanya apa yang terpenting dalam semuanya? Perjanjian. Dan simbol janji Tuhan tadi adalah pelangi. Yang ada di dalam kekekalan di surga. Hari ini dasar kita Alkitab adalah kitab perjanjian. The Bible is a promise book. Dasar kita hidup hari ini adalah janji-janji Tuhan. Jadi di mana saudara bisa tahu semua janji Tuhan? Di Alkitab. Makanya saya encourage saudara, saya dorong saudara sekali lagi, baca itu Alkitab. Bukan dibaca ayatnya waktu di gereja aja. Waktu pendetanya bilang mari kita buka Alkitab. Gak pernah lagi bilang begitu bahkan. Gitu. Semua udah ditayangkan. Di rumah saudara baca gak? Saya khawatirnya apa? Khawatirnya kayak Mbak tadi. Saudara gak terima janji Tuhan karena saudara gak tahu. Lah terus yang salah siapa? Bukankah Tuhan udah janji semuanya? Kasih karunia-Nya tersedia buat kita. Tapi saudara gak terima. Kemudian yang salah siapa? Ya karena saudara gak tahu. Itulah masalahnya. Karena Tuhan itu selalu konsisten dengan firman-Nya yang tertulis. Apa yang dia tulis itu pasti digenapi. Bahkan sesungguhnya God has provided all that we need. Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di mana? In the
powerful truth of the scripture. Dari setiap firman dan janji Tuhan yang begitu berkuasa. Firman kebenaran untuk kita menghadapi kehidupan dalam fakta dan kenyataan. Melalui firman kebenaran. Itulah kebenaran yang sebetulnya bisa kita terima. Untuk mengalahkan semua fakta kehidupan ini. Jadi apa? Cari tahu. Yang kedua, kenapa orang gak terima janji Tuhan? Kalau yang pertama tadi karena gak tahu. Yang kedua tahu. Tapi masalahnya gak percaya. Lah kalau gak percaya gimana bisa terima? Tahu sih. Tapi mana mungkin. Mana bisa. Memang mujizat masih ada. Ya kalau orang tanya begitu gimana mau terima mujizat itu? Orang dia gak percaya. Tahu. Tapi gak percaya. Ada seseorang tahun 1859, namanya Charles Blondin. Dan Charles Blondin seorang Perancis dan dia tercatat dalam sejarah, dia orang pertama yang jalan di seutas tambang atau tali atau kawat atau apalah itu, melintasi air terjun Niagara. Wow, air terjun Niagara menghubungkan antara dua negara, Amerika dan Kanada. Tahun lalu saya sempat ke situ. Memang ini air terjun terbesar di dunia. Lebar sekali. Berdiri di pinggir sininya aja udah kayak hujan itu. Basah semua. Jadi ke situ udah pakai jas hujan dulu siap-siap. Cuman mau deketin. Dan ini Charles Blondin orang yang tercatat pertama jalan di seutas tali, seutas tambang itu tanpa jaring pengaman. Tahun 1859. Disaksikan 25.000 orang. Kita lihat dulu ceritanya sedikit. The story of faith. Juni 1859, dia yang tercatat sebagai orang pertama dalam sejarah yang menyeberangi air terjun Niagara. 25.000 orang berkumpul di situ untuk lihat dia memecahkan rekor ini. Dengan tegang, lihat dia jalan di seutas tambang tanpa jaring pengaman apapun. Dan akhirnya dia mencapai sisi Kanada dengan selamat. Dan semua bertepuk tangan dengan riuh. Wah, luar biasa. Dan kemudian Blondin bilang, saya akan balik lagi. Kalian percaya? Percaya. Dan balik lagi dengan selamat. Dan kemudian dia tanya, kalau kalian udah lihat saya selamat, mau nggak ikut saya? Dan dia lihat kepada semua 25.000 orang itu. Siapa yang mau ikut saya? Angkat tangan. Saya bawa kalian nyebrang ke Kanada. Tanpa visa, tanpa paspor, gratis. Pulang pergi. Ayo, siapa yang mau? Gak ada satupun. Dan itulah yang terjadi. 25.000 orang. Ditanya, ayo siapa yang mau? Kalian gak usah ngapa-ngapain, cuma duduk aja manis. Nanti saya dorong di gerobak katanya tuh. Percaya kan saya bisa bolak-balik, saya udah tunjukin. Percaya. Tapi siapa yang mau ikut? Gak ada yang mau ikut. Kalau saudara-saudara mau ikut? Tidak juga. Padahal percaya gak dia bisa jalan bolak-balik lagi? Kamu udah dibuktikan. Tiba-tiba ada satu oma angkat tangan. Dan oma ini akhirnya duduk. Bahkan Blondin bilang gini, supaya tambah seru saya tutup mata saya. Lihat gak matanya ditutup? Sambil mata tertutup, dia dorong ini gerobak nih. Dan akhirnya dia sampai di sana, balik lagi dengan selamat. Weh, semua tepuk tangan. Luar biasa, makasih Pak. Luar biasa, hebat sekali. Dia bilang gini, saya kasih kesempatan sekali lagi. Saya udah buktikan bahwa orang di gerobak bisa. Siapa yang mau ikut saya, tak gendong katanya. Saudara mau? Percaya nggak saya bisa bolak-balik dengan selamat? Gendong orang? Percaya. Tapi siapa yang mau ikut? Gak ada yang mau. Tiba-tiba ada seorang anak muda, betul. Angkat tangan dan akhirnya digendong. Jalan dari situ, nyebrang,
bolak-balik dengan selamat. Pertanyaannya, siapa Oma ini yang mau duduk di situ? Oma. Mamanya. Siapa anak muda itu yang mau digendong? Tetot, bukan. Mamanya anaknya. Manajernya. Kenapa mamanya sama manajernya kok berani ya? Kenapa 25.000 orang yang lain gak ada yang mau? Ya karena ini mamanya. Mamanya tahu anaknya. Mungkin di rumah Charles Blondin itu gak nginjek lantai. Kemana-mana cuma pakai tali sana, tali sini, tali sana, tali sini. Jalannya di atas tali terus mungkin. Manajernya bukan mungkin, pasti. Ini bukan pertama kali dia digendong. Karena semua pasti latihan kan. Ini mungkin udah ke-50 kali dia digendong. Jadi apa? Dia udah biasa. Jadi dari situ ternyata apa? Kenapa orang tidak terima bisa ke luar negeri gratis, tanpa paspor, tanpa visa, pulang pergi gratis? Karena gak percaya. Begitu juga kadang sama Tuhan. Ternyata kepercayaan itu butuh sebuah hubungan. The better we know God, the more we trust Him. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bisa percaya. Siapa yang percaya sama Blondin? Mamanya. Karena ya bayangin ini mamanya. Yang setiap hari mungkin ketemu. Satu lagi yang percaya sama dia siapa? Manajernya. Yang tiap hari juga terus berhubungan. Sedangkan yang 25.000 orang yang lain, mereka gak tahu. Jadi saya lihat kenapa orang gak terima janji Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Satu gak tahu, kedua gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena mereka tidak membangun hubungan. Kepercayaan butuh sebuah hubungan. Kenapa hari ini Pastor Rudy mempercayakan saya khotbah di sini gitu. Ya karena kita udah kenal lama, lebih dari 10 tahun. Saya ingat waktu itu ulang tahun pertama gereja. Baru 1 tahun, saya ingat betul. Jadi apa? Segala sesuatu kedekatan itu perlu yang namanya hubungan. Hubungan. Dan John Hagee pernah bilang, seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia bilang you have to believe it to receive it. Kalau tadi Tuhan bilang bahwa aku datang supaya mereka punya hidup. Bukan sekedar hidup asal-asalan, tapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, percayakah saudara? Bukan Tuhan gak mau berikan, ini kan janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang dalam segala kelimpahan, segala berarti apa? Semua hal, semua. Kalau saya sangat percaya semua, ya semua. Tapi gimana kita bisa lebih percaya lagi? Kalau kita tidak membangun sebuah hubungan dengan Tuhan yang berjanji. Kalau kita bisa bangun hubungan itu, kita bisa lebih percaya dan kita bisa terima semua kelimpahan. Bukan berarti Tuhan pilih kasih untuk memberi, karena kasih karunia-Nya sudah tersedia sama buat kita semua sekali lagi. Problemnya adalah diakses by faith. Seberapa saudara bisa percaya kepada yang berjanji? Kalau nggak tahu, ya nggak terima. Kalau saudara nggak percaya, ya gimana saudara bisa terima katanya. You will never prosper until you believe and confess that it is God's will for you to prosper katanya. Saudara tidak akan pernah hidup dalam segala kelimpahan kalau saudara tidak pernah percaya dan mengakui bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Apa sih yang Tuhan mau? Lah ini kan dia udah bilang tujuan dia datang. Bukan cuma sekedar hidup, tapi memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ini yang Tuhan mau. Tapi kalau kita masih meragukan Tuhan, ya terus kita nggak terima, salah siapa? Makanya you have to believe it to receive it. Yang ketiga, kenapa orang nggak terima janji Tuhan kalau saya lihat? Kesatu karena nggak tahu. Yang kedua karena nggak percaya. Yang ketiga, percaya sih, tapi mungkin bukan buat saya. Itu sih buat Pastor Rudy. Kenapa? Dia pendeta. Kenapa? Ya dia sih memang
deket sama Tuhan. Kalau beta sih jauh. Ya mungkin buat orang itu. Kenapa? Dia sih dokter. Kalau saya TK aja gak naik. Gimana TK bisa gak naik ya? Saya sih orang bodoh. Saya sih orang susah. Saya sih orang begini. Jadi saudara gak percaya bahwa saudara bisa terima. Saudara percaya sih Tuhan bisa lakukan. Tapi mungkin bukan buat saya. Mungkin buat itu, buat itu, buat itu, buat itu. Ya gak heran lagi-lagi saudara gak terima. Karena sebetulnya akarnya adalah saudara tidak percaya. Padahal berkali-kali Yesus bilang, barang siapa percaya. Semua udah tersedia. Saya pernah ketemu sama satu orang tuh. S3, doktor teologi. Temen sih, tapi sering berdebat. Dan waktu dia dengar khotbah saya ini, dia langsung bilang, Pak, saya gak setuju dengan khotbah Bapak. Kenapa? Gak bisa Pak begitu katanya. Coba Bapak baca baik-baik Pak. Kalau Bapak lihat itu ada janji, itu janji ditujukan buat siapa? Bukankah itu ditujukan buat orang Israel kan Pak? Itu kan ada di perjanjian lama. Berarti itu buat orang Israel. Saya bilang, nah kalau ini kan di perjanjian baru. Ya tapi Bapak baca dong Pak. Itu kan di kitab Galatia. Berarti itu buat orang Galatia. Nah ini kan di Filipi, berarti itu buat orang Filipi. Ini kan ada di Korintus, itu buat orang Korintus. Saya cuma begini, Pak, kalau gitu janji Tuhan yang buat Bapak yang mana? Gak bisa jawab sampai hari ini dia. Kalau buat saya simpel aja. Kalau buat saya simpel. Saya tahu saya punya Bapak yang baik. Bapak yang begitu mengasihi saya. Bapak yang selalu gak pernah kasih ular kepada yang minta roti katanya. Kalau minta roti ya dia kasih roti, gak mungkin dikasih ular. Kalau buat saya simpel aja. Kalau Bapak bisa kasih ke tetangga, masa saya minta gak dikasih? Kalau Bapak bisa ngasih ke orang lain, masa saya minta gak dikasih? Jadi kalau buat saya apa yang saya baca dalam firman Tuhan, justru itu adalah contoh. Bahwa Tuhan sanggup untuk memberi. Betul gak? Kalau Tuhan sanggup memberi kepada orang Israel, buat saya simpel. Pak, saya minta apa yang Papa kasih buat orang Israel. Saya adalah anak Bapak yang dikasihi. Kalau Bapak bisa kasih ke orang di Filipi, kalau Bapak bisa kasih ke orang di Galatia, saya mau minta apa yang Bapak kasih. Kalau simpel aja. Kalau saya bilang, kalau saudara bilang itu adalah janji Tuhan buat dia, buat dia, buat dia, yang buat saudara mana? Saudara kan gak ada di dalam Alkitab. Bingung saya. Padahal Alkitab adalah buku perjanjian. Tapi kita gak percaya bahwa itu buat kita. Dan saya lihat tidak heran. Orang ini nih, S3 sebetulnya hidupnya susah banget. Susah dalam segala kekurangan. Maaf kata. Kalau tadi hidup yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan adalah kita hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi dia hidup di dalam segala kekurangan. Karena dia tidak percaya bahwa itu segala kelimpahan. Yang saya percaya bahwa we are inherit of all God's promises. Amin. Kitalah pewaris dari semua janji-janji Tuhan. Kitalah pewaris. Jadi kalau ada semua janji-janji Tuhan, kalau buat saya simpel, saya bisa terima semua janji itu. Kalau Tuhan bisa kasih ke orang Israel, Tuhan juga bisa kasih ke saya. Tinggal saya minta kepada Bapa yang baik. Simpel aja. Setelah itu masih agak debat. Tiba-tiba Tuhan kasih satu ayat yang luar biasa. Sampai akhirnya gak berani, gak bisa lagi dia debat. Saya tanya ke dia, Pak, janji Tuhan yang paling luar biasa, yang paling penting itu apa? Pengampunan dosa, betul gak? Akar segala itu adalah dosa, upah dosa adalah maut. Pak, tahu dari mana dosa Bapak diampuni? Kalau bukan dari janji Tuhan. Terus waktu janji pengampunan dosa itu, Tuhan ngomong buat siapa? Kira-kira buat Bapak bukan? Dia masih gak bisa jawab. Saya bilang, Pak, sekarang lihat ini ayat nih. Apa yang Tuhan bilang kepada Petrus? Petrus menjawab di Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Penghapusan dosamu. Lihat, ini masalah paling utama nih. Untuk penghapusan dosamu.
Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan perhatikan ayat 39. Sebab janji ini, janji apa? Janji penghapusan dosa. Betul nggak? Ini kan konteks penghapusan dosa. Janji ini adalah bagi kamu. Tapi nggak stop sampai di situ. Dan bagi anak-anakmu yang mungkin anaknya nggak ada di situ. Lagi sekolah di luar negeri. Tapi kan waktu itu lagi ngomong. Janji ini bagi kamu. Tapi juga buat anak-anakmu yang nggak tahu di mana. Dan nggak stop sampai di situ. Bahkan bagi semua orang yang masih jauh. Kalau saudara baca konteksnya, masih jauh itu apa? Yang belum lahir. Tahu dari mana? Yaitu mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan. Kenapa belum dipanggil? Masih jauh, belum lahir. Saudara lihat. Luar biasa ini ayat. Dan diam dia gak bisa jawab. Jadi siapa bilang itu janji hanya untuk orang Israel? Kalau buat saya, bahkan semua di perjanjian lama janji Tuhan saya bisa terima. Karena itu kita perjanjian. Apa yang paling luar biasa dari Tuhan? Janji. The promise. Buat siapa? Bahkan buat kita yang hari ini baru hidup. Dan bahkan buat mereka yang masih belum hidup. Itulah janji tentang apa? Penghapusan dosa. Dan bahkan ini cuma satu contoh yang utama dari janji Tuhan. Bahkan semua janji yang lain. Kita bisa terima itu semua. Amin. Apa aja contoh janjinya? Bagaimana Tuhan janji tentang keselamatan? Barang siapa percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Lah itu janji Tuhan. Bagaimana Tuhan janji tentang pengampunan? Barang siapa mengaku dengan mulutmu. Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan katanya. Kemudian bagaimana Tuhan janji bahwa dia selalu menyertai kita dalam segala sesuatu di tengah semua masalah. Bahwa dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Enjoy aja. Ketika kita tahu semua janji Tuhan, itulah kenapa kehidupan kita bisa enjoy life katanya. Karena janji Tuhan. Bagaimana Tuhan janji bahwa dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bagaimana Tuhan janji bahwa kita lebih dari pemenang. Karena semua pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa katanya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena dia adalah setia. Dia pasti memberikan jalan keluar. Kalau saudara baca itu janji Tuhan. Kalau gitu setiap ada masalah enjoy aja. Karena ada janji Tuhan tentang Tuhan akan berikan jalan keluar buat kita. Terus bagaimana janji Tuhan tentang kehadirannya? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Bahkan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji yang luar biasa. Bagaimana Tuhan janji aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Untuk jalani kehidupan kita. Bagaimana tentang masa depan? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan dan hari depan penuh harapan. Amin. Hari depan kita luar biasa dalam dia. Enjoy aja. Yes katanya. Bagaimana janji Tuhan di tengah badai? Aku berikan apa? Damai sejahteraku bagimu. Kenapa? Aku ada selalu bersama dengan kamu. Dan janji yang paling luar biasa Tuhan janjikan surga yang kekal. Untuk dia tinggal bersama kita selama-lamanya. Dia sedang menyediakan rumah dan dia akan datang lagi. Itulah berita akhir zaman nanti. Bagaimana semua janji yang begitu luar biasa. Jadi kehidupan ini apa? Hope. Holding on God's promises every day. Pegang aja itu semua janjinya setiap hari. Karena apa? Hold fast the confession of our hope. Without wavering. For he who promised is faithful. Karena kita tahu dia yang menjanjikannya setia. Dia pasti lakukan semua yang dia udah janjikan. Yang terakhir. Kalau yang pertama tadi nggak tahu. Yang nggak tahu salah sendiri. Yang kedua tahu tapi percaya. Tapi dia nggak percaya. Harusnya percaya. Yang ketiga dia nggak percaya bahwa itu buat dia. Nah ini yang keempat, ini yang paling penting. Kenapa tidak terima janji Tuhan? Karena tidak percaya bahwa sebetulnya kita sudah menerima janji itu. Dia pikir untuk janji itu terjadi atas hidupnya dia harus mengusahakan. Tapi kita percaya semua janji itu sudah terjadi buat kita. Di awal tadi saya bilang it is finished. Tuhan bilang udah selesai.
but not yet done. Tapi semuanya setahap demi setahap terrealisasi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang saudara percaya. Sebetulnya sudah terjadi. Tinggal saudara percaya aja bahwa itu sudah terjadi. Nah, masalahnya orang percaya kalau melihat. Padahal yang Tuhan mau kita percaya meskipun belum melihat. Dasar percaya kita adalah pada apa yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan sudah lakukan sebetulnya. Kita sudah terima janjinya itu. Makanya ayatnya bilang di 2 Petrus 1. Sebab kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Jadi segala sesuatu yang berguna buat hidup sebetulnya sudah Tuhan anugerahkan. Amin. Sudah. Bukan harus diusahakan. Sudah. Tuhan udah kasih nih. Cuma not yet done aja, belum kelihatan. Itu aja problemnya. Cuman belum kelihatan. Tapi Tuhan sudah. Dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia. Ini juga kuncinya. Tadi saya bilang untuk kita bisa percaya, kita perlu kenal Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh tahu dan dekat. Yang telah memanggil kita dalam kemuliaan dan kebaikannya. Lihat ayat 4. Sebab itu pula janji-janji yang sangat besar dan berharga. Baca bareng-bareng. Telah Dia anugerahkan bagi kita. By grace. Dia sudah anugerahkan tanpa diusahakan, Dia udah kasih. Apa yang Dia kasih? Semua janji yang besar dan berharga. Sudah diberikan buat kita. Supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniawi yang menghancurkan. Ada satu cerita anak saya itu pengen punya binatang peliharaan. Jadi pengen punya dogi gitu. Tapi saya bilang janganlah, kenapa? Kasihan nanti doginya kalau nggak diurus nanti mati. Karena dia punya ikan aja, nggak diurus, nggak dikasih makan, mati ikan. Saya bilang nanti kalau kamu pengen binatang peliharaan mati, sayang. Ke satu mahal, kedua kasihan binatangnya. Dia bilang ya udahlah, jadi kalau gitu itu aja hamster kan murah, kecil. Saya pengen punya binatang peliharaan yang bisa dielus. Karena apa? Ikan nggak bisa dielus, begitu dielus mati malah gitu. Jadi pengen binatang yang bisa dielus. Saya bilang enggak, udahlah kamu sekolah aja lah. Fokus sekolah aja, udah gak usah urus gini-gini. Setiap malam itu kita ada mesbah keluarga di keluarga. Jadi kita baca setiap hari itu kita baca 3 pasal giliran. Setelah itu doa giliran, anak saya 3. Ini yang tengah cewek. Jadi dia waktu giliran doa, dia selalu bilang apa? Ke Bapak di surga saya minta hamster. Ya laporan sama Bapak. Bapak di bumi denger kan? Kalau Bapak di surga aja begitu baik, apalagi Bapak di bumi. Tapi enggak lah, karena saya lebih pikir kasihan hamsternya nanti mati. Udah 1 tahun dia berdoa terus. Doa terus 1 tahun. Waktu dia mau ulang tahun, istri saya bilang, ini anak mau ulang tahun kita kasih apa ya hadiahnya? Gimana kalau kita kasih apa yang dia memang mau? Kan tiap malam dia selalu doa minta hamster. Gimana kalau kita kasih hamster aja? Saya pikir ya boleh juga sih. Kita kasih apa yang dia suka, berarti kan dia pasti happy kan gitu. Ya orang tua pengennya kan menyenangkan anak supaya anak happy. Ya udah saya bilang boleh. Jadi hari itu malam itu dia doa yang sama. Papa saya minta hamster. Dan besoknya ulang tahun nih. Jadi saya setelah selesai saya bilang, kamu besok ulang tahun ya, jadi mau kasih hadiah buat kamu. Apa? Kamu boleh punya hamster. Oh ya betul, setelah 1 tahun kan. Betul. Oh asik. Masalahnya saya bilang, besok saya harus pergi pelayanan keluar kota hampir seminggu. Saya bilang, jadi apa? Nanti, saya bilang gak ada waktu. Nanti saya kalau udah pulang saya bawa ke pet shop kita beli hamster. Ya udah. Singkat cerita, baru 10 hari kemudian saya sempat beliin dia nganter kemudian beliin. Dan adiknya juga pengen akhirnya ya udahlah dibeliin juga. Jadi sama-sama beliin. Nah, saya tanya ke istri saya, selama saya pergi, masih gak dia berdoa ke Tuhan minta hamster? Enggak tuh katanya. Waduh bagus. Berarti apa? Dia percaya apa yang saya ngomong. Dan waktu beli hamster justru saya kaget. Kenapa? Dia langsung tahu. Saya mau hamster yang white winter. Saya gak mau yang Syrian, saya gak mau yang Roborodski.
Hah? Saya bilang apa? Robot apa? Emang robot AI? Jadi ternyata dia tahu hamster itu ada jenis-jenisnya. Ada yang larinya cepat, ada yang bisa gigit, ada yang begini, ada yang gitu. Jadi dia itu. Terus dia bilang saya mau makanan yang ada vitamin ininya, itunya. Waduh dalam hati makanannya vitaminan gitu. Vitamin ini, vitamin itu. Terus saya mau juga pasir buat mandi. Hah? Saya yang bengong. Kok mandi pakai pasir? Biasanya mandi pakai air kan? Wah bisa jadi kalau pakai air mati. Hamster itu mandinya pakai pasir. Oh gitu. Saya aja baru tahu. Gitu. Jadi mandinya pakai pasir katanya. Dan singkat cerita akhirnya belilah. Gitu. Nah pertanyaan saya ke saudara sekarang. Sebetulnya kapan anak saya punya hamster? Apakah ketika dia pegang hamster di tangannya seperti ini? Atau 10 hari sebelumnya ketika saya bilang oke, kamu boleh punya hamster. Kalau saudara bilang dia punya hamster ketika dia pegang, berarti saudara mungkin tipe Thomas. Yang percaya karena melihat. Tapi yang Tuhan mau adalah kita percaya meskipun kita belum melihat. Belum. Tapi pasti gak melihat? Pasti. Kenapa pasti melihat? Karena saya janji. Karena saya udah janji. Berarti sebetulnya dia sudah terima ketika saya janji. Itulah yang saya bilang tadi. It is finished. Ketika saya janji, selesai. It is finished. Tapi not yet done. Tapi done-nya sebetulnya kapan? Waktu saya ngomong, itu udah selesai. Dan saya lihat anak saya cukup percaya ke saya. Makanya begitu saya ngomong, doa dia kepada Bapa di surga juga selesai minta hamsternya. Karena dia percaya bahwa dia pasti akan terima. Meskipun dia belum lihat. Dan karena saya Bapak yang baik, saya pegang apa yang saya janjikan. Akhirnya saya betul-betul kasih dia hamster. Kalau saya Bapak di dunia aja menggenapi apa yang saya katakan, apalagi Bapak di surga. Kita bisa pegang. Tapi kebenarannya adalah, dengar baik-baik. Sebetulnya kapan kita terima? Ketika kita terima janjinya. Bukan ketika kita lihat kenyataannya. Dan itulah yang Tuhan mau kehidupan kita. Itulah kenapa kita disebut orang percaya. Tuhan mau kita percaya pada janjinya. Begitu ada janji, sebetulnya kita sudah terima. Cuma belum jadi kenyataan aja. Itulah sebetulnya. Dan itulah yang namanya iman. Itulah percaya, itu iman. Makanya akses untuk terima semua anugerah yang Tuhan sudah sediakan melalui janjinya, itu adalah melalui percaya. Melalui percaya. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahasa Inggrisnya lebih keren nih, kalau saya lihat. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Apa dasar kehidupan kekristenan kita? Tadi dibilang apa? Hope. Apa dasar hope? Holding on God's promises every day. Dasar pengharapan kita adalah janji Tuhan. Iman adalah satu keyakinan bahwa apa yang kita harapkan, pengharapan kita dasarnya adalah janji Tuhan will actually happen. Itu pasti terjadi. Itulah iman. Dan kalau kita punya itu, makanya it gives us assurance about things we cannot see. Itu memberikan satu keyakinan, kepastian dari sesuatu yang belum kita bisa lihat hari ini. Tapi itu udah pasti kita terima. Meskipun kita belum lihat. Anugerahnya sudah tersedia sama buat kita semua. Melalui apa yang Tuhan janjikan. Amin. Tapi sekali lagi saya lihat. Dibutuhkan iman. Problemnya di situ. Terlalu banyak saya lihat orang-orang yang ngerti grace akhirnya komplain ke saya. Jujur. Pak, dulu ya saya mengusahakan untuk ini Pak. Kata Bapak katanya anugerah Tuhan sudah tersedia Pak. Saya tunggu, anugerah Tuhan gak datang-datang. Buktinya kehidupan saya kok begini, begitu. Saya cuma bingung, apa salahnya ya? Sisinya sih betul dia percaya tentang anugerah.
Bahwa segala sesuatu bukan karena usaha dia untuk dia bisa terima. Segala sesuatu memang karena Tuhan sudah sediakan. Karena kasih karunia. Tapi ternyata saya lihat lagi. Ada problemnya. Dia tidak percaya. Lah terus gimana bisa terima? Untuk semuanya itu. Makanya apa itu percaya? Apa itu faith? Is believing the truth of God's work over the facts of your circumstances. Itu adalah ketika kita bisa lebih percaya pada apa kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan udah ngomong. Lebih daripada apa yang lihat dalam keadaan kenyataannya dia. Karena ternyata dia percaya anugerah tapi dia fokus kepada kenyataan. Pada fakta yang dia sedang alami. Dan kemudian dia cuma bilang, mana? Loh, buat saya kamu kalau gitu gak percaya dong. Kalau kamu cuma lihat kenyataan dan kemudian bilang, mana? Anugerah Tuhan mana? Kasih karunia Tuhan mana? Janji segala kelimpahan mana? Padahal kita perlu tahu God never break his promises. Tuhan itu gak pernah melanggar janjinya. Bahkan janjinya luar biasa. Ini ayat di Yosua saya suka sekali. Karena apa? You know with all your heart and soul. Tuhan sampai bilang kamu harus tahu bahkan dengan segenap hati dan jiwamu. Waduh, dalam banget. Segenap hati dan jiwa dan tumpah darah. Hush, apa sih itu? Heart and soul katanya. Bahwa apa? Kamu mengetahui dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa that no one of all. Lihatin, no one of all. Tidak ada satupun dari semua. The good promises. Janji Tuhan itu janji yang baik. Tidak ada satupun dari semua janji Tuhan yang baik. The Lord your God gave you has failed. Tidak ada satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Amin. Luar biasa. Every promise has been fulfilled. No one has failed. Semuanya itu telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang gagal dari hal itu. Ayatnya bilang semuanya itu telah digenapi. Waktu dia ngomong itu sudah finish. Kita sudah terima. Buat saya ini jadi sesuatu yang sebenarnya simple. Simple tapi tidak gampang. Gitu. Simple. Simple aja. Kalau saudara baca janji Tuhan, berarti saudara udah pasti terima gitu aja. Karena Tuhan pasti menggenapi janji dia. Simple. Tapi gak mudah. Simple. Makanya God's promises are the strong foundation. You can build your life on them. Justru kita hari ini membangun kehidupan kerohanian kita dari semua janji Tuhan. Semakin kita ngerti siapa pribadi Tuhan yang berjanji, semakin kita bisa membangun kerohanian kita dengan benar. Semakin kita punya fondasi yang kokoh atas semua janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan janji apa? God has made a great many promises. Has made, sudah buat. Begitu dia berjanji kita udah pasti terima. Tenang aja. Itulah grace, anugerah. God has made a great many promises. And they are all yes. Waduh, kurang apa bayangin. Semuanya all yes. Yes-nya kenapa? Ini alasannya. Because of what Christ has done. Karena apa yang Kristus sudah lakukan. Kristus tak penggenapan. So to Christ, karena itu melalui Kristus, we say amen. Kenapa? We want God to receive glory. Justru saya balik tanya ke saudara. Kalau saudara mau memberikan kemuliaan buat Tuhan, percayalah akan janjinya. Itu aja simple. Tuhan terlebih pengen untuk saudara diberkati, berlimpah dalam segala sesuatu. Makanya dia udah ngomong tuh. Percaya aja. Ketika kita percaya, kita beri kemuliaan justru buat Tuhan itu. Jadi kesimpulan, untuk menerima Anda perlu mempercayainya. Ini yang tadi John Hagee bilang. You must believe it to receive it. Untuk mempercaya, untuk menerima Anda perlu mempercayainya. Dan untuk mempercayainya Anda perlu fokus. Karena iman adalah fokus. The finisher katanya. Yang membuat and the finisher of our faith.
Fokuslah kepada Yesus. Oleh karena itu, mengapa Anda perlu terus mendengar kabar baik, kasih karunia Tuhan Yesus? Supaya apa? Supaya Anda melihat bagaimana Yesus telah menyelesaikan semua janji-janji Tuhan untuk kita. Amin. Yesus sudah menyelesaikan semua janji Tuhan buat kita. Jadi, God made the promise. Di firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama, Tuhan yang banyak bikin semua janji. And Christ, the fulfillment the promise. Fulfilled the promise. Dialah penggenapan dari janji itu. Karena di salib dia bilang, it is finished. Dia meteraikan semua itu. Dan hari ini ada Roh Kudus yang dalam kita, yang dikatakan dia akan mengingatkan segala sesuatu yang apa yang Yesus sudah ngomong. Dia akan ngingatin semua tentang janji-janji itu. Karena dasar kehidupan kita sekali lagi, janji Tuhan. Dia akan ingetin. Sedangkan kita enjoy aja karena itu yang Tuhan mau. I will give you life and enjoy. Tuhan mau kita nikmati. Jadi kalau buat saya kenapa orang bisa stres? Karena dia gak percaya janji Tuhan. Kalau orang percaya janji Tuhan, gak mungkin stres. Betul gak? Karena janji Tuhan begitu tersedia luar biasa. Ketika dia percaya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi atas hidupnya. Lah kenapa stres? Kehidupan kita we enjoy the blessing. Nikmatilah semua berkat itu. Jadi little faith says God can do it. Iman yang kecil itu dia percaya Tuhan sanggup. Tapi kalau saudara tanya tukang parkir di seberang, tukang rokok di depan, tukang warung, kira-kira Tuhan sanggup gak ya bikin mujizat? Pasti jawabnya sanggup, namanya Tuhan. But the big faith says God will do it. Kalau ditanya, kira-kira Tuhan mau gak lakuin buat kamu? Jawabannya, walahu alam. Ya gak tahu. Tuhan sanggup bikin mujizat buat kamu. Percaya? Percaya, namanya juga Tuhan. Tapi kira-kira Tuhan mau lakuin gak buat kamu? Ya gak tahu ya. Walahu alam, gak tahu. Tapi ternyata ada the great faith. Iman yang jauh lebih besar luar biasa. Berkata, God has already done it. Gak usah pusing. Tuhan sudah lakuin buat kita. Apa yang dia lakuin? Lihat aja janjinya. Tuhan sudah lakuin. Begitu ada janjinya, kita sebetulnya sudah terima. Cuman belum kelihatan aja. Saya tutup sama satu klip. Suaranya. Satu orang bilang saya lapar. Saya haus. Saya gak punya apa-apa tapi. Gak ada orang yang mau tolong saya siapapun juga. Tiba-tiba ada satu suara. Aku ada di sini anakku, aku mau tolong kau. Oh siapa? Ayo ikut aku akan cukupkan segala kebutuhanmu. Kenapa saya harus ikuti seseorang yang saya gak bisa lihat? Tuh, tiba-tiba dikasih berkat. Kenapa begitu kecil imanmu anakku? Kenapa kau begitu takut? Begitu khawatir? Ya sekarang udah habis makan roti udah gak lapar lagi sih. Karena kau udah kasih makanan. Tapi sekarang saya haus nih, butuh minum. Tuh pakai batu itu, kamu lempar tuh. Ke gunung batu. Oh, engkau lagi yang ngomong. Batu dilempar. Ya cobalah. Tapi kayaknya sih gak akan terjadi apa-apa. Batu kecil gini. Nah kan betul, seperti apa yang saya pikir, gak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, wow, kok bisa terjadi ya? Dikasih lagi tambahan, itulah Tuhan. Nih tambahan makan tanpa kamu minta katanya. Luar biasa. Ketika kita percaya dan tidak khawatir, Tuhan sebetulnya udah sediakan dan perhatikan kita, anak yang dikasihinya. Kalau dia merasa saya ngerasa sendiri sekarang, gak ada yang tolongin saya, gak ada yang lindungi saya. Kenapa begitu kecil imanmu anakku? Apakah kau gak lihat begitu besar kuasaku? Apa yang udah aku lakukan? Apakah kau gak ngerasain kasihku kepadamu selama ini? Ayo kau pergi, layani aku. Kau tidak akan lapar dan haus lagi.
Dan kau tidak akan pernah merasa sendiri lagi atau kosong. Karena aku sudah menyediakan segala sesuatunya bagimu, anakku. Sudah tersedia. Dan ini ayat yang luar biasa di Ibrani. Makanya di ayat ini dibilang, and without faith, it is impossible to please God. Banyak orang Kristen, kalau saya ketemu, mereka berusaha untuk bikin Tuhan senang. Tidak salah sama sekali. Tapi saudara tahu gak apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang menyenangkan Tuhan sih? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Without faith it is impossible to please God. Sebaliknya, how to please God? Gimana untuk kita bisa menyenangkan Tuhan? Percaya katanya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebetulnya upahnya sudah tersedia. Ketika kita bisa percaya, saudara justru terima semua. Dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kita. Menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan punya great and precious promises. Janji-janji Tuhan yang begitu besar dan sangat berharga. Itulah dasar kita hidup hari ini. Paling tidak ada 7 janji yang saudara perlu ingat. Saya kasih buat saudara. Bahwa apa? Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Kita gak punya kekuatan. Di semua kelemahan kita. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita. Dan Tuhan janji, I will never leave you. Aku gak pernah tinggalin kau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman bahkan. Dan aku punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan penuh harapan buat kita semua. Untuk apa? Hari depan yang berkelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan katanya. Dan aku adalah Tuhan yang mendengar doa. Minta Tuhan bisa dengar. Dan apa? Aku yang akan berperang ganti kamu. Karena aku ada selalu bersama dengan kamu. Dan aku akan memberikan peace, damai sejahtera. Ku tinggalkan bagimu. Itu damai sejahtera yang melebihi daripada yang dunia bisa berikan katanya. Dan yang paling luar biasa, I will always love you. Aku mengasihimu tanpa syarat, tanpa batas. Apapun juga saudara perlu tahu, Dia tetap mengasihi kita. Tinggal kita apa? Percaya aja. Jadi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Pasti, katakan amin. Karena tadi bilang ya dan amin, kita tinggal bilang amin. Pasti menggenapi janjinya. Jadi jalanilah hari-hari ke depan dengan percaya penuh pada janji Tuhan. Itulah yang saya katakan di active faith. Kita harus kejar untuk kita bisa terima janji Tuhan. Melalui apa? Kejar kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Justru di situ ketika kita percaya, justru kita terima karena Tuhan udah janji. Itulah yang kita kejar. Jadi apakah janji Tuhan harus dikejar? Ya, tapi bukan janji yang dikejar. Percaya kita yang kejar. Kedekatan kita sama Tuhan. Dan Tuhan janji pagi ini, I will remember my promise to you. Makanya Dia sekali lagi bikin sesuatu yang kekal di dunia yang sementara. Wow. Sesuatu yang penting sekali itu. Simpan sesuatu yang kekal, yang sebelumnya kekal ada di surga. Dia simpan di dunia yang sementara. Buat apa? Buat Dia lihat. Inilah yang paling berharga dari Tuhan. Janjinya. God's promise. Perjanjiannya. Yang ada mulai dari zaman Nuh. Rest katanya. Di tengah semua dunia ini. Disitulah mulai muncul kasih karunia. Kita bisa terima semuanya itu. Ayat terakhir. Kalau saudara mau berbahagia, katanya. Berbahagialah ia yang percaya. Kalau saudara bisa percaya, hidup saudara pasti akan berbahagia. Amin. Ada yang mau hidup susah terus? Kalau hidup susah terus, jangan-jangan karena saudara gak percaya. Karena ayatnya bilang begini, berbahagialah ia yang percaya. Yang percaya apa? Karena apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terjadi. Kalau saudara percaya apa yang Tuhan ngomong pasti terjadi. Saudara pasti bahagia. Betul? Bahagia. Orang janjiin saudara aja. Nanti ya pulang gereja saya kasih 100.000.
dari pagi udah senang. Cuman dijanjiin mau kasih 100.000. Bahagia. Tahukah saudara janji Tuhan semuanya? Wow. Great and precious promise. Kalau saudara tahu. Hidup saudara akan berbahagia. Kalau saudara percaya apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih keren. Karena dibilang, you are blessed. Saudara mau diberkati? Siapa yang diberkati? Because you believe that the Lord would do what he said. Ketika saudara bisa percaya, dia akan lakukan apa yang dia sudah katakan. You are blessed. Saudara diberkati. Amin. Makanya hari ini kita mau declare blessing. Saya undang pemain musik bisa maju. Declare blessing over your life. Nyatakan. Saudara adalah orang diberkati. Lewat apa? Percaya.